kan? Iya kan? Gua udah bilang. Counter lagi, susah. 3 gol bola 3 atas gol dari semua. bola atas. Salah siapa? Bukan salah pelatih. Emang kalah fisik kita. Iya, bola atas selalu kalah. Emang kalah fisik. Mau ngelatih gimana? Nggak bisa lu latih. Emang kalah postur. Ini jelas-jelas kalah postur, lu lihat. Juga harusnya kita loncat minimal ngasih perlawanan lah. Iya, Tapi itu ya, aja yang bisa dilakukan. kalau udah ini Tapi kalah. udah dikepit itu. Gue bilang, emang lu bilang ini salah pelatih? Enggak lah, ini mah emang. Enggak lah. Lebay lah netizen emang. Maunya cuma menang, juara terus. Lu lihat kualitas kita dong. Emang postur kita itu segitu. Kecuali kalau kita mainnya di bombardir dengan gol-gol cantik gitu, Iya, open play. betul. Iya. Ini kan ini bola atas semua. Semua anjir. Alasan semua alasan. Cuman tadi memang yang gol ketiga gue menyayangkan sih, harusnya mereka pada loncat. Tapi itu aja yang kalau dua. Dikepit. Ya tapi mereka nggak ada usaha loncat duluan, coach. Kalau gue jadi back akan minimal gue loncat dulu gitu. Thank you, Abuts. Taktik untuk melawan Iran sudah disiapkan. Kami sengaja menyimpan taktik di turnamen uji coba supaya tidak terbaca lawan. Full time, Indonesia U20 harus mengakui keunggulan dari Iran U20 dengan skor 3-0, boy. Mari kita bahas ya. Untuk line up, inilah possible line up yang paling kuat yang Coach Sapri bisa turunkan. Ikram, Buffon, Kadek, Iqbal, Donitri, Zidane, Welber, El Mankir, Arli, Ragil, sama Jens Raven. Ini kritik dari saya, Pak Sapri ya, boleh didengarkan, boleh enggak ya. Yang pertama, emang Iran itu dari segi fisik itu lebih bagus dari kita. Posturnya itu lebih tinggi-tinggi, lebih besar-besar. Makanya kalau misalnya bola-bola atas, mereka jauh lebih unggul. Dan mereka punya off the ball movement, atau pergerakan tanpa bola. Yang dimana pemain timnas kita itu nggak punya. Abis dapat bola, diem. Nggak ada, pergerakan tanpa bolanya itu nggak ada. Dan jarak antar pemain itu terlalu jauh menurut gua. Jadi terlalu banyak kita itu ngasih passing itu ke ruang-ruang kosong, dimana pemain kita udah pasti kalah speed karena jangkauan kakinya kalah. Karena Iran lebih tinggi. Ngerti harusnya yang gue maksud ya. Tapi emang so far kualitas Iran jauh di atas kita, boy. Masalahnya Iran itu ada di pot 2 nih pas drawing kemarin. Sedangkan pot satunya Uzbekistan yang kita bakal ketemu di hari Minggu nanti, boy. Setahu gue nih ya, koreksi gue kalau gue salah. Untuk turnamen U20 ini itu nggak ada peringkat 3 terbaik. Jadi kalau nanti hari Minggu timnas Indonesia kalah, gugur. Sekedar mengingatkan. Target dari PSSI melalui Pak Yunus Nusi selaku sekjennya adalah lolos ke Piala Dunia U20. Di mana hal itu bisa dicapai kalau misalnya timnas Indonesia U20 itu nyampe ke semifinal. Apakah mungkin? Ya mungkin aja. Sepak bola itu bisa terjadi semuanya, boy. BTW ini udah ada kemajuan ya, boy. Timnas Indonesia yang official account-nya itu ngepost full time ya. Tapi di story. Segitu nggak maunya kelihatan kalah ya timnas, heran gue. Nah, boy, kita dukung terus timnas kita ya. Walaupun game plan-nya kocak ya, udah 5 tahun TC tapi gini-gini aja. Tapi mau gimana, boy, ini adalah negara kita ya nggak? Next match Uzbekistan hari Minggu. Ditunggu, boy. Semangat ya Pak Sapri, semangat ya. Walaupun berputar-putar aku bingung sendiri nih. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk selanjutnya. Bye. Iya kan, bener kan? Aduh, sebelum pertandingan feeling gue udah gak enak. Emang lawannya Iran soalnya. Perbedaan kekuatannya terlalu jauh. Dan bener banget selama pertandingan Indonesia hampir gak bisa ngapa-ngapain. Indonesia harus mengakui keunggulan dari Iran. Dibantai-bantai 3-0. Selama pertandingan gue nonton, memang kita kalah dari segi apapun. Kita kalah mulai dari strategi, dari duel pemain, segala macam. Apalagi duel-duel udara yang kita selalu kalah. Sering salah passing, segala macam. Tapi sebenarnya di babak kedua tadi itu kita punya peluang untuk bisa cetak gol. Ya, kalau nggak salah di menit ke-54 tadi, tapi itu gagal jadi gol. Ya, gimana lagi di match kali ini Iran terlalu kuat untuk Indonesia. Tapi mungkin ini salah satu strategi ya kan, sengaja ngalah biar musuh nggak tahu strategi kita ke depan. Sapri, katanya udah nyiapin taktik buat di Piala Asia U20. Hasilnya malah Indonesia dibabat abis sama Iran 3-0. Udah lah, nggak habis pikir lagi sama coach kebanggaan kita yang satu ini. Di konferensi pers terakhirnya beliau bilang bahwa taktiknya masih disimpan buat turnamen ini. Katanya sih takut musuh tahu tentang taktiknya. Hahaha, apa emang ini taktiknya? Back pass muter-muter nggak jelas dan berakhir dibuat malu Iran 3-0. Sia-sia STY bangun citra sepak bola Indonesia bagus di mata Asia kalau ini yang ngerusak beliau sendiri. Ini yakin nih PSSI nggak bakal ada evaluasi setelah kekalahan ini. Garuda Muda ini aset timnas Indonesia di masa depan loh. Tapi tenang, ada kabar bahagia nih. Kabar bahagianya adalah akhirnya official timnas Indonesia update full time nih guys. Padahal biasanya kalau full time kalah di blay dia. Menurut kalian gimana guys? Optimis gak dengan maju Indonesia U20 di Piala Asia ini? Permainan cantik dari timnas U20 guys. Iran U20 berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 3-0 ya guys ya pada pertandingan pertama Piala Asia U20. Permainan cantik kaki ke kaki itu dia yang ditunjukkan dari timnas U20 guys.
Yang tahu-tahu aja. Salah, yang nonton-nonton aja. Oke guys, kita inget banget ya waktu di Mandiri Challenge Series kemarin ya, Coach Sapri bilang kalau misalkan masih belum menunjukkan performa yang sebetulnya, strategi sebetulnya masih diumpetin guys ya, masih diumpetin. Nah, berhubung sekarang udah turnamen resmi nih ya, Piala Asia U20, ya kan? Ini resmi kan, benar? Ini tadi resmi kan, bukan uji coba kan, benar kan? Nah, kira-kira apa strateginya masih diumpetin guys? Ah, tenang aja. 3 hari lagi masih ada pertandingan lawan Uzbekistan ya. Lawan Uzbekistan mungkin strategi sebetulnya muncul kali ya. Kalau belum muncul lawan Uzbekistan, mungkin lawan Yemen muncul strategi yang sebenarnya. Jadi kalian jangan pada pesimis dulu guys, tenang aja. Ini ada momen menarik, sempat ada diskusi antar tiga juru latih, juru taktik di Timnas U20 kita. Coach Sapri, Coach Kurus, dan juga Coach Bima Sakti. Gua nggak tahu ini lagi pada ngomong apa nih. Coba kalian komen kira-kira apa yang lagi didiskusikan sama mereka nih. Pokoknya kita dukung terus Timnas U20 kita. Tanggapannya guys, yuk kita komen. Let's go! Beda turnamen, ceritanya masih sama. Ini dia, Timnas Indonesia kalah atas Iran 3-0. Sebelum kita lanjut, buat lo yang suka sama Timnas dan pengen update beritanya terus, follow gue. Di pencetatan tambah sebelah, di follow, sikat. Turun dengan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-3-3 di bawah asuhan Coach Indra Shafri, Timnas Indonesia nggak bisa berkutik. Di babak pertama ketinggalan 1-0 hingga peluit akhir berbunyi, kita kalah 3-0 atas Timnas Iran. PR-nya masih sama, kualitas passing, first touch, kreativitas di tengah, hanya bermain crossing dari kedua sayap, hanya itu ceritanya masih sama. Padahal ekspektasi gue udah sangat gue turunin guys. Lagi-lagi masih belum bisa enak ditonton pertandingan kali ini. Kita masih punya 2 match, yaitu lawan Uzbekistan dan lawan Yaman. Kalian masih optimis gak? Komentarnya sikat. Have you played with Iran before? Apakah pernah bertemu lawan Iran sebelumnya? Di tahun 2018 pernah. In 2018, but this team no. What does he think of the Iranian team? Bagaimana menurut Coach Indra tim Iran? Ya, tim ini bagus dan saya pikir perlu diperhitungkan juga dengan tim-tim lain. Mereka bermain secara tim sangat bagus dan juga punya kelebihan bagus di bola-bola atas. I think they have a good team. They will compete with the other strong team and also their strength. They have really good in the crossing ball and high ball. Masih terlihat ada rasa demam panggung dan tentunya pemain juga harus segera mencari kenyamanan mereka ketika kuasai bola. Timnas Indonesia U20 besutan Indra Shafri baru saja dipermalukan oleh Iran dengan skor telak 3-0. Penampilan sangat buruk Timnas Indonesia U20 benar-benar hancur, apalagi jika kita melihat dari segi persiapan hingga berbulan-bulan demi mendapatkan permainan buruk seperti itu. Tim besutan Indra Shafri harus membutuhkan waktu hampir setengah tahun. Sekedar untuk diketahui, beberapa hari sebelum turnamen resmi itu digelar, Indra Shafri mengatakan, jika di pertandingan uji coba sebelumnya, ia tidak mengeluarkan kekuatan utamanya. Indra Shafri mengaku akan mengeluarkan kekuatan utamanya saat turnamen resmi itu digelar. Bahkan Indra Shafri juga mengaku sangat yakin bisa minimal mencapai partai semifinal bahkan siap melaju ke Piala Dunia U20. Namun pada faktanya, Timnas U20 besutan Indra Shafri benar-benar dibantai 3-0 oleh Iran tanpa ada perlawanan berarti. Bahkan permainan Timnas U20 besutan Indra Shafri terlihat sangat hancur. Berikut pernyataan percaya diri Indra Shafri sebelum tim besutannya dilumat Iran dengan skor telak 3-0. Indra Shafri bersama tim besutannya mengaku siap berduel menghadapi semua lawannya untuk mencapai target semifinal di Piala Asia U20 tahun ini. Pembagian grup ini kan sudah lebih dari 2 bulan ya. Dan alhamdulillah beberapa informasi tentang Iran, Uzbekistan, Yemen kita sudah dapatkan. Dan yang paling penting di samping kita harus piawai untuk merancang game plan kita, tetapi kita juga harus piawai bagaimana merancang strategi berturnamen. Dari faktor strategi permainan pun, Indra Shafri disebut meragukan dapat bersaing di ajang Piala Asia U20 yang berlangsung pada tanggal 13 Februari tahun 2025. Hasil minor di laga uji coba kemarin, dinilai justru menjadi modal buruk Timnas Indonesia U20 di Piala Asia 2025. Walau banyak yang meragukan, namun Indra Shafri bertekad untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Meski harus mengalahkan Korea Selatan hingga Jepang di Piala Asia, menurut Indra Shafri,
Garuda Nusantara sudah bersiap untuk berduel menjalani turnamen Piala Asia U20. Walau timnas Indonesia U20 membawa modal buruk hingga diragukan publik Indonesia. Namun Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi berharap agar tim besutan Indra Syafri dapat menjawab keraguan publik dengan membawa Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia U20. Berikut ungkapan Yunus Nusi. Tentu kami berharap agar Indonesia lolos ke Piala Dunia U20. Kita berharap 4 besar. Apalagi dengan datangnya seorang mantan striker handal, Kurniawan Dwi Yulianto, ujar Yunus Nusi. Saking optimisnya menaruh harapan pada timnas besutan Indra Syafri kali ini. Bahkan PSSI sudah menghitung potensi bertemunya Indonesia melawan Korea hingga Jepang di perempat final. Jika Indonesia menargetkan lolos ke Piala Dunia, artinya, Indonesia harus mengalahkan Korea hingga Jepang di partai perempat final nantinya. Terlepas dari keraguan publik pada tim besutan Indra Syafri, dan menariknya, bahkan perhitungan itu akan mereka capai, dan akan buktikan langsung oleh tim besutan Indra Syafri di partai perempat final nanti. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia U20 akan bersaing dengan para raksasa Asia, namun Indra melihat bahwa tim besutannya berpeluang untuk lolos hingga semifinal, dan itu sangatlah realistis. 2 dari 3 negara di grup sudah pernah kita hadapi sebelumnya, dan peluang untuk lolos dari grup jelas sangat realistis. Itulah kata Indra Syafri, dilansir dari situs resmi PSSI. Ini bukanlah sesuatu yang mudah. Bahkan publik Indonesia sangat tidak meyakini dengan apa yang akan dia buktikan bersama tim besutannya di Timnas U20. Dan itu di luar dugaan publik, bahkan di luar prediksi PSSI. Bagaimana tidak? Sekalipun Indonesia mampu lolos dari fase grup dengan hadangan sejumlah lawan yang berat. Setelah lolos dari fase grup, di perempat final Timnas U20 juga akan menghadapi raksasa Asia, bahkan menjadi salah satu raksasa dunia, antara melawan Korea Selatan, atau bahkan Jepang, setelah sampai di partai perempat final, untuk merebutkan 1 tiket ke Piala Dunia U20. Artinya, Indonesia harus mengalahkan siapapun lawannya di partai perempat final nanti, hingga menembus partai semifinal sekaligus mengantongi 1 tiket Piala Dunia. Dan menariknya, Indra Syafri sendiri sangat yakin, tim besutannya sangat bisa mengalahkan Korea bahkan Jepang untuk merebutkan 1 tiket ke Piala Dunia U20. Dan itu akan mereka buktikan, meskipun sangat berat. Namun Indra Syafri sudah memperhitungkan kekuatan tim sendiri hingga tim para lawannya. Dengan analisis itu, Indra Syafri meyakini, tim besutannya mampu memenuhi target itu semua, yang mana target utamanya adalah lolos ke Piala Dunia U20 di tahun 2025. Indra Syafri mengatakan, sejak awal jenjang prestasi timnas Indonesia U20 sudah diprogram untuk itu semua. Sejak awal, jenjang prestasi timnas Indonesia U20 sudah diprogram dengan jelas, mulai dari ikut Piala AFF, lalu kualifikasi Piala Asia U20, hingga besok putaran final Piala Asia U20 dengan sasaran lolos ke Piala Dunia U20. Kini, di bawah arahan Ketum PSSI Erick Thohir, kita mempersiapkan dengan lebih baik, sehingga kita bisa on the track menuju target besar tersebut, tutur Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 sudah didesain untuk dapat mengalahkan Korea Selatan hingga Jepang, dan keduanya bukanlah lawan yang sembarangan yang bisa dianggap remeh. Sebab mereka merupakan raksasa Asia, bahkan menjadi salah satu raksasa dunia. Dari pernyataan optimis serta target tinggi tersebut, membuat publik merasa ragu. Apalagi merujuk pada penampilan Timnas Indonesia U20 saat uji coba melawan Jordania dan Suriah yang berakhir dengan kekalahan. Tidak hanya kalah skor, bahkan permainan Indonesia disebut jauh dari ekspektasi. Merespon dari keraguan publik tersebut, Indra Syafri menjelaskan bahwa materi pemain, susunan formasi, hingga penampilan Timnas Indonesia U20 kemarin, bukanlah kekuatan yang sesungguhnya Timnas Indonesia U20 yang akan merebutkan tiket Piala Dunia. Kekuatan penuh serta strategi permainan Timnas Indonesia U20, jauh di atas itu dan hingga saat ini masih dirahasiakan untuk bersaing di Piala Asia U20. Dan Indra Syafri menegaskan, strategi serta format pemain tidak mungkin ditampilkan di laga uji coba, dan inilah waktunya tiba, full squad terbaik Timnas Indonesia siap merebutkan 1 tiket ke Piala Dunia U20, dan siap bersaing dengan semua para lawan yang akan dihadapi. Indra Syafri bersama tim besutannya akan menunjukkan kekuatan penuh di laga resmi melawan Iran. Mampukah Indonesia merebutkan tiket ke Piala Dunia? Sangat menarik untuk dinantikan. Pembagian grup ini kan sudah lebih dari 2 bulan ya. Dan alhamdulillah beberapa informasi tentang Iran, Uzbekistan, Yemen kita sudah dapatkan.
Dan yang paling penting, di samping kita harus piawai untuk merancang game plan kita, tetapi kita juga harus piawai bagaimana merancang strategi berturnamen. Ini yang kita setiap hari melakukan simulasi-simulasi dengan tim pelatih dan juga sporting dari tim ofisial lainnya, apa-apa hal yang perlu kita lakukan. Dan yang penting saya sampaikan kepada para pemain, tidak ada tim yang dianggap lebih kuat, tidak ada tim yang dianggap lebih lemah. Semuanya 3 pertandingan itu sangat penting. Pengalaman kami di event Piala Asia 2018 itu sangat penting, kemenangan awal sangat penting. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.